damai di hati. Puji nama Tuhan, berjumpa kembali bersama kami di channel kami ya, Eki dan Tuti. Dan tentunya kami sangat bersyukur kepada Tuhan Yesus karena kami boleh menikmati anugerah kasih Tuhan di sepanjang hidup kami. Dan kami juga bersyukur di kesempatan kali ini bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara. Doa kami dan harapan kami selalu Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan dan kehidupan tentunya dalam keadaan yang sehat-sehat. Nah, Bapak Ibu Saudara, di kesempatan kali ini kami rindu membagikan satu kebenaran firman Tuhan. Tentunya kami ambil dari perenungan MTPJ yang terdapat dalam Perjanjian Baru, Lukas pasal yang ke-12 ayat 49 hingga 59. Dan di tema di sepanjang minggu ini, api Injil memurnikan dan memampukan menilai zaman. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebelum lebih lanjut, seperti biasa kita akan membagikan 3 bagian dalam perenungan ini. Yang pertama kita akan melihat latar belakang, dan yang kedua kita melihat pesan teks, dan yang terakhir implikasinya hubungan dengan tema di sepanjang minggu ini. Tapi sebelum itu mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Di saat ini kami kembali terpanggil di dalam kasih anugerah Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan. Kami rindu dan kami memohon biarlah Roh Kudus dan hikmat Tuhan menuntun setiap kami agar apa yang kami sampaikan lewat pemberitaan firman Tuhan ini menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami sebagai umat Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Berkatilah setiap kami, berkatilah setiap pendengar, sehingga pemberitaan firman Tuhan ini tidak lalu begitu saja, tetapi dalam Roh-Mu Tuhan menuntun setiap kami umat-Mu untuk melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Sehingga Injil itu terus dinyatakan, Injil terus diberitakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Waktu-waktu ke depan dalam pemberitaan firman Tuhan ini, kami mohon Tuhan yang menuntun dan memberkati. Terima kasih, ini ucapan syukur kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan. Nanti Bapak Ibu Saudara tetap stay dan mendengarkan firman Tuhan yang kami akan seringkan. Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudara, sahabat Eki dan Tuti YouTube channel, Shalom. Manjo bersuka cita karena kita akan kembali belajar dari kitab Injil Lukas, sebuah Injil yang ditulis oleh tabib atau dokter Lukas. Nah, Lukas adalah seorang sejarawan. Dia adalah teman seperjalanan dari Rasul Paulus. Lukas juga menulis kitab Kisah Para Rasul, dan penjelasan tentang sumber kitab Lukas ini sudah beberapa kali kami bahas dalam video-video kami sebelumnya, dan pasti akan mudah diakses ketika Bapak Ibu sudah ada bersama di channel YouTube kami. Bapak Ibu Saudara, Lukas dalam pertolongan Roh Kudus, dia menulis Injil Lukas ini sekitar tahun 60 sampai 70 Masehi, dan menulis dengan tujuan yang sama, yaitu Theophilus. Jelas ini dapat ditemukan di pasal 1 ayat 1. Siapa dan apa makna pemakaian Theophilus sebagai tujuan penulisan kitab ini? Itu dapat juga disaksikan pada video-video kami sebelumnya. Salah satu pendapat menyebut bahwa Theophilus adalah orang terpandang di masa itu, nampak dalam sapaan yang mulia sebagai gelar yang diberikan kepada wali negeri orang Roma di Yudea. Theophilus terdiri dari 2 kata, Theos dan Phileo, yang berarti kasih Allah, sehingga dapat diartikan bahwa tujuan surat ini kepada Theophilus itu mengandung arti bahwa surat ini ditujukan kepada yang mengasihi Allah atau yang ditinggikan dan dimuliakan Allah. Kembali kepada penulis. Nah, Bapak Ibu Saudara, Lukas sebagai penulis, dia percaya bahwa iman Kristen adalah berdasarkan pada peristiwa-peristiwa sejarah, dan itu dipandang sebagai perbuatan Allah.
Maka Lukas memperhatikan melalui Injil ini bahwa penderitaan dan kematian Yesus Kristus itu merupakan jalan yang ditentukan oleh Allah yang wajib Yesus jalani. Karena itu sebagai satu dari Injil sinoptik, Lukas berfokus pada kehidupan, pelayanan, kematian, kebangkitan, dan sedikit cerita tentang kenaikan Yesus ke sorga. Injil Lukas menekankan tentang penyelamatan yang universal, yaitu bahwa keselamatan diberikan kepada semua bangsa, bukan hanya bagi bangsa Yahudi, tetapi juga bagi non-Yahudi, termasuk keselamatan bagi kaum miskin yang terabaikan, kaum marginal, kaum disabilitas, laki-laki, tapi juga perempuan, orang dewasa, tapi juga anak-anak. Dan melihat konteks bacaan kita di hari ini, kita akan melihat perkataan-perkataan Yesus yang disampaikan kepada orang banyak, dan khususnya pengajaran dan nasihat yang ditujukan Yesus kepada murid-muridnya. Bapak Ibu Saudara, pembacaan hari ini akan kami bagi melalui dua bagian besar, yaitu sesuai dengan perikop yang diangkat oleh Lembaga Alkitab Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, ayat 49 sampai 53, Yesus membawa pemisahan. Kemudian ayat 54 sampai 59 mengenai menilai zaman. Bapak Ibu Saudara, mari kita pelajari baik-baik bagian-bagian dalam bacaan ini. Pertama, kita akan melihat pada perikop yang pertama. Kata Yesus, "Aku datang untuk melemparkan api." Nah, jika kita melihat teks Yunani, kata melempar menggunakan kata balo, dan ini menyiratkan gerakan yang keras dan membutuhkan kekuatan. Dalam teks Lembaga Alkitab Indonesia menggunakan kata melemparkan api, dan akan dapat dilihat perbedaan. Dari King James Version menggunakan I send fire, dan New International Version ini menggunakan I bring fire. Nah, ditambah dengan perkataan, betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Terlihat bahwa ada keseriusan dari apa yang hendak disampaikan dalam bagian ini. Api dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan kebakaran, panas, cahaya yang berasal dari sesuatu yang terbakar atau nyala, atau bisa juga bermakna simbolik, menjadi perasaan yang menggelora tentang cinta, perjuangan, dan semangat. Sehingga tak heran kita juga mendengar ada kata seperti semangat yang berapi-api, rindu yang membara, dan sebagainya. Selain itu, dalam Alkitab dapat ditemukan makna simbolik dari api yang menunjuk pada kuasa, kemudian juga tanda penghakiman atau penghukuman. Ayat 45 sampai 48 itu bicara tentang hukuman untuk para hamba yang tidak menaati tuannya. Sedangkan ayat 54 sampai 56 bicara tentang teguran terhadap kegagalan orang-orang Farisi dalam memahami tanda-tanda zaman. Struktur semacam ini mendorong kita untuk menafsirkan ayat 49 sampai 53 dalam konteks penghakiman dan penghukuman. Bapak Ibu Saudara, yang dimaksudkan di sini ini bicara tentang respon orang terhadap kedatangan Yesus kembali. Kedatangannya membuat manusia harus mengambil sikap, menerima atau menolak. Menolak berarti mendatangkan hukuman. Manusia memang bebas mengambil suatu pilihan, tetapi mereka tidak bebas dari konsekuensi yang muncul akibat pilihan tersebut. Alasan lain berhubungan dengan pemunculan kata api dalam Injil Lukas. Beberapa kali simbol api muncul dalam kitab ini. Sebagian besar penggunaannya memang dihubungkan dengan penghukuman. Kita akan menemukan bahwa di Lukas ditulis,
pohon yang tidak berbuah akan dipotong dan dibakar, ada di Lukas 3 ayat 9. Atau jerami yang sudah dipisahkan dari gandum akan dibakar di pasal 3 ayat 17. Atau api dan belerang sebagai alat hukuman bagi Sodom dan Gomora yang ada di pasal 17 ayat 29. Dan juga bagian-bagian lainnya ya, ada beberapa. Nah, dari pola semacam ini tidak berlebihan jika kita menafsirkan api pada ayat 49 ini sebagai rujukan pada penghukuman, yaitu yang berlaku bagi yang menolak Injil itu atau menolak kedatangan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ayat 41, Petrus menanyakan, siapa sih maksud ucapan Yesus? Dan kemudian itu dibalas dengan perumpamaan dan perkataan ini. Kedatangan Yesus, berita Injil yang disampaikan, kuasa kehadiran Yesus yang menyelamatkan sebagai inti Injil, ini akan memurnikan orang beriman, akan memisahkan yang beriman dari yang tidak beriman. Seperti api yang telah menyala, itulah yang mau dikatakan oleh Lukas. Bahkan dilanjutkan lagi di ayat 50 memakai kata baptisan. Baptisan di sini menunjuk pada kiasan kematian Tuhan Yesus. Yesus bicara mengenai cawan yang harus diminumnya, yaitu penderitaan dan sengsara yang akan dia alami sebelum kematiannya. Dilanjutkan dengan ayat 51 sampai 53. Yesus bicara mengenai kedatangannya. Dia Raja Damai, namun dia bukan datang untuk membawa damai, tetapi ditulis membawa pedang, dan di antara orang yang percaya dan orang yang mendua hati kepada Tuhan Yesus. Yesus menjelaskan bahwa kedatangannya yang membawa pertentangan dan itu menjadi layaknya dalam keluarga. Di sini dapat kita lihat ya gambarannya di ayat 52 sampai 53. Kita bisa baca, karena mulai dari sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang di dalam satu rumah. 3 melawan 2 dan 2 melawan 3. Mereka akan saling bertentangan. Ayah melawan anaknya laki-laki dan anak laki-laki melawan ayahnya. Ibu melawan anaknya perempuan dan anak perempuan melawan ibunya. Bahkan ditulis ibu mertua melawan menantunya perempuan dan menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita tahu bahwa kehadiran Yesus juga disambut penolakan dari mereka yang tidak mengakui kemesiasan dari Tuhan Yesus. Maka kehadiran Yesus untuk menyelamatkan manusia, kehadirannya yang juga membawa damai, juga sekaligus untuk menyatakan kasih dan keadilannya, penghukumannya bagi mereka yang menolak Dia. Nah, Bapak Ibu Saudara, saat ini mari kita melihat perikop yang kedua, yaitu ayat 54 sampai 59 tentang menilai zaman. Dalam memahami bagian ini, mari melihat pokok pikiran dalam bagian ini. Mulai dari ayat 54 sampai 57. Yesus di sini bicara mengenai kebodohan manusia. Yesus yang sedang bicara dengan orang banyak memberikan ilustrasi yang bisa kita baca di ayat 54 sampai 56. Yesus berkata pula kepada orang banyak, apabila kamu melihat awan naik di sebelah barat, segera kamu berkata akan datang hujan dan hal itu memang terjadi. Dan apabila kamu melihat angin selatan bertiup, kamu berkata, hari akan panas terik dan hal itu memang terjadi. Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini? Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, yang diberkati oleh Tuhan, Yesus menegur dengan keras pengetahuan orang Yahudi yang maju, pintar, pandai, dapat menilai gejala alam. Saking pintarnya, mereka dapat membedakan akan hujan atau akan panas terik hari ini. Tetapi yang Yesus mau kritik, sayangnya adalah bahwa pengetahuan mereka terbatas pada tanda, pada gejala alam saja. Sedangkan mereka bodoh terhadap peringatan. Kita tahu bahwa sejak zaman para nabi, sudah disampaikan akan datang seorang Mesias, Juru Selamat, yang menunjuk kepada Tuhan Yesus.
kedatangan Yesus, derita yang akan Yesus alami itu sudah disampaikan jauh-jauh, bahkan diajarkan kepada mereka. Namun mereka menutup mata akan kuasa, mujizat, perbuatan ajaib yang ditunjukkan oleh Yesus. Bahkan itu ditunjukkan di depan mata mereka langsung. Mereka bodoh dan menjadi munafik, kata Yesus. Dengan kata-kata seakan-akan orang tidak dengar tuh nubuatan, atau mungkin tahu udah dengar, so baca-baca nubuatan para nabi, tetapi tidak percaya dan menolak dia yang dijanjikan itu. Yesus bilang di ayat 57 keras sekali ini ya. Dan mengapakah engkau juga tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Nah, Bapak Ibu Saudara, ini seakan-akan mau kasih tahu, hei kamu yang munafik, yang jago-jago, masa ndak bisa nilai saman? Wah, ini kan so dengar, so baca, so lihat, itu berbagai mujizat yang Yesus lakukan. Masa ndak bisa putuskan mana yang benar, tapi malah melakukan yang salah karena ketidakpercayaan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, manjok belajar ayat-ayat terakhir dari bacaan hari ini, yaitu ayat 59 dari 58 ya, bisa kita lihat. Yesus membahas mengenai pertobatan sebelum habis waktunya. Waktu kemurahan Tuhan itu selesai. Kata Yesus di ayat 58 bisa kita lihat, sebab jikalau engkau dengan lawanmu pergi menghadap pemerintah, berusahalah berdamai dengan dia selama di tengah jalan, supaya jangan engkau diseretnya kepada hakim dan hakim menyerahkan engkau kepada pembantunya dan pembantu itu melemparkan engkau ke dalam penjara. Nah, pemerintah di sini menunjuk pada keadaan akhir zaman, pada saat penghakiman terakhir atau akhir masa. Akan adanya pertentangan antara yang percaya dan tidak, yang adalah anak-anak Allah atau tidak. Maka kata Lukas, sebelum sampai pada hari terakhir itu, sebelum kerajaan sorga dinyatakan, berdamailah di tengah jalan. Artinya berdamailah selagi ada kesempatan. Jangan sampai tunda, karena bisa saja yang terjadi justru adalah penghukuman. Tidak ada lagi perjalanan tapi sudah di akhir ya. Dan yang ada penghukuman tanpa belas kasihan. Butuh pertobatan yang sungguh, yang hanya dapat terjadi di dalam Tuhan Yesus sebagai juru selamat yang dapat menebus dosa manusia. Torang tidak akan bisa selamat, torang harusnya binasa, tapi torang diselamatkan. Torang tidak bisa keluar dari hukuman karena surat hutang itu. Namun Yesus membayar hutang itu lunas, sehingga kita patut bersyukur. Karena kita tidak jadi binasa. Kita tidak binasa karena kita tidak ada lagi sebagai manusia yang harus berjuang untuk melunasi hutang-hutang dosa kita sendiri. Yesus sudah menanggung semuanya di Kalvari karena anugerahnya. Saudaraku, sudah sepatutnya kita mengambil keputusan sebelum waktu itu tiba. Bertobatlah dan hiduplah dalam iman yang kokoh akan Injil sukacita itu, bahwa keselamatan hanya ada dalam nama Yesus, dan pertobatan kita membawa pada hidup yang kekal di dalam Dia yang memberi kemenangan atas maut dan penghukuman. Bapak Ibu Saudara, tema di sepanjang minggu ini mengenai api Injil memurnikan dan memampukan menilai saman. Melalui bacaan yang sudah kita baca, Lukas pasal 12 ayat 49 sampai 59 yang memberi kita beberapa pesan dan pengajaran penting. Yang pertama, melihat tema minggu ini, di MTPJ dapat kita baca apa yang coba mau dijelaskan melalui tema yang ada. Api Injil berarti kuasa yang memisahkan, membebaskan, mencerahkan, menyelamatkan, memurnikan, dan menghidupkan semangat iman. Inilah sukacita kita di bulan ini, khususnya pada 12 Juni 2022. Kita merayakan hari ulang tahun pekabaran Injil dan pendidikan Kristen yang ke-191 di tanah Minahasa tercinta. Nah, Bapak Ibu Saudara, sejak hari Pentakosta, kuasa Roh Kudus telah menuntun
membangun dan menggerakkan pekabaran Injil dan pendidikan Kristen di seluruh dunia, termasuk di tanah Minahasa dengan kehadiran para misionaris. Ada Riddle, ada Schwartz, dan banyak lainnya. Nah, buah kehadiran para misionaris itulah yang sedang kita nikmati dan kerjakan hari-hari ini. Gereja yang kuat dengan Kristus sebagai kepala gereja. Tantangan selalu ada. Layaknya mereka juga datang dan bertemu dengan berbagai tantangan. Dan hari ini juga gereja, kita semua bertemu dengan macam-macam pergumulan di dalam gereja. Namun gereja yang hidup akan selalu mengambil sikap iman yang benar. Ada pertobatan sungguh di dalamnya. Perubahan hidup dari sekedar Kristen menjadi anak-anak Tuhan. Dunia yang lebih jahat ini dengan adanya berbagai kemajuan yang kadang menggiurkan. Tetapi api Injil kiranya yang akan memurnikan, memampukan kita untuk menilai saman. Jangan terlena karena waktunya datang tanpa diduga. Jangan sampai kita terlambat karena banyak menunda. Jadi bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Terima Injil itu. Nah, yang kedua, Injil torang sedengar, seruan pertobatan le torang selalu dengar. Namun pilihan sekarang ada pada kita. Mau jadi domba atau serigala, bacaan minggu lalu Kang. Dan sejak bacaan beberapa minggu ini kita juga melihat ya berbagai perbedaan. Terakhir minggu lalu menjadi domba kata atau serigala, atau domba di tengah serigala seperti perintah Tuhan, atau malah menjadi serigala berbulu domba yang sesuka hati ya ketika ada dalam komunitas Kristen. Ingatlah bahwa dalam hidup orang boleh berdusta pada manusia, mar ndak bisa berdusta pada Tuhan. Jadi sadarlah selalu ada resiko dari semua pilihan yang kita buat. Mau Kristen yang sekedar Kristen KTP atau mau seperti apa kekristenan kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari saling mengingatkan. Baku panggil ke gereja supaya orang sama-sama suka persekutuan itu. Hidup di dalam kasih, taat akan firman, hidup takut akan Tuhan, hidup dalam kekudusan, kemudian hidup dalam pemberitaan Injil, jadi pembawa Injil, jadi saksi Kristus, jadi teladan bagi sesama. Karena ini yang Tuhan mau for orang baking. Nah, yang ketiga, melalui bacaan hari ini kita belajar. Sudah sangat jelas dalam firman Tuhan. Kita dituntut untuk menjadi pelaku-pelaku firman Allah. Maka jangan hanya jadikan firman Tuhan itu sekedar sebagai pengetahuan. Pengetahuan itu penting. Namun pengenalan akan Allah jauh lebih penting. Jangan terlena apalagi menjadi munafik seperti orang-orang Yahudi. Orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, tahu firman Tuhan tetapi tidak melakukan apa kehendak Tuhan. Nah, jangan jadi buta iman karena merasa pandai, merasa jago, ada jabatan dan sebagainya, yang justru kadang baking merusak ini semangat pekabaran Injil dan pendidikan Kristen yang sekedar ya. Kalau ada perayaan bulan Juni sekedar dilaksanakan karena adanya obsesi dalam pelayanan yang mungkin dapat dia melayani tapi tidak melakukan kehendak Tuhan. Tuhan mau orang untuk beritakan Injil. Beritakan Injil dengan motivasi yang murni karena Injil itu menyelamatkan. Yang keempat, perintah Tuhan Yesus jelas buat orang percaya. Beritakanlah Injil. Maka dari itu orang harus sadar akan perintah Tuhan Yesus ini for orang. Jikalau orang tidak mau diutus untuk memberitakan Injil, paling tidak orang doakan lembaga-lembaga misi. Doakan para misionaris. Ada persembahan dana misi di gereja yang boleh orang pakai teruskan untuk mendukung para misionaris yang ada di ladang misi, ladang pelayanan, ladang milik Tuhan. Kalau ini pun orang rasa tidak mau dapat backing, karena di gereja pun ada bla bla bla. Nah, yang paling tidak lihat orang mampu jadi berkat, jadi teladan melalui perkataan dan sikap orang di hadapan orang lain, di hadapan gereja Tuhan. Siapa tahu melalui orang kesaksian hidup, ada orang yang lihat atau orang dan dorang boleh percaya kepada Tuhan Yesus. Karena
Apa kok torang ini? Torang ini adalah surat Kristus yang terbaca. Kita ini Alkitab yang dapat dibaca oleh orang lain. Hanya dengan berita Injil orang dapat diselamatkan. Dan ingat, kekristenan ada karena ada Injil. Termasuk gereja Masehi Injili di Minahasa. Gemim ada karena ada para misionaris yang datang ke tanah Minahasa. Mereka datang untuk memberitakan Injil. Dan itu yang Tuhan Yesus kehendaki. Sehingga orang boleh lihat, Gemim ada sampai sekarang. Gemim semakin bertambah secara kuantitas, tapi juga semakin bertumbuh dalam kualitas iman. Maka berita Injil ini adalah kewajiban bagi kita orang percaya. Respon dari pertobatan ini adalah menunaikan apa amanat agung Tuhan Yesus. Ini berarti di gereja torang, gereja ini ada karena Tuhan telah memakai para misionaris. Mari torang doakan, mari torang dukung di dalam doa agar kegiatan kerja pelayanan, bahkan kerja pelayanan misi itu dapat terus berjalan menjangkau banyak jiwa. Torang topang pelayanan-pelayanan misi yang ada agar makin banyak orang yang dengar itu kabar baik. Berita Injil yang torang yakini dan percaya yang menyelamatkan. Mari hidupi Injil itu agar pekabaran Injil, pendidikan Kristen tidak sekedar perayaan di bulan ini, tapi akan banyak jiwa yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat satu-satunya. Kami berdua yakin Tuhan yang memampukan dengan kuasa Allah dalam pemberitaan Injil bagi saudara dan juga bagi kami. Dan kami yakin bahwa ada selalu berkat untuk kita semua ketika kita mau taat dalam pemberitaan Injil. Kiranya api Injil itu terus menyala di dalam gereja, di dalam hati kita, dan melalui itu torang menjadi makin termotivasi untuk dimurnikan, makin jeli melihat berbagai tantangan di zaman ini. Seperti tema di minggu berjalan ini, semakin dibabat, semakin merambat, semakin dunia tua, semakin banyak jiwa yang dibawa kepada Tuhan Yesus. Akhirnya selamat hari ulang tahun pekabaran Injil dan pendidikan Kristen di tanah Minahasa yang ke-191 tahun. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ya itulah firman Tuhan yang dapat kami sampaikan. Kami yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara akan dimampukan oleh Roh Tuhan, bukan hanya ketika mendengar, tetapi kita taat untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Dan pada akhirnya kita harus berpisah, tapi sebelum itu hambanya akan menutup kita dalam doa. Ya, Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur kepadamu Tuhan pemilik kehidupan kami. Sampai saat ini ketika kami boleh ada dalam kerja pelayanan ini, semua karena kasih dan anugerah Tuhan bagi kami. Maka terima kasih Tuhan, karena Engkau memperkenankan melalui media YouTube ini, kami boleh menjumpai setiap pendengar, memberitakan kebenaran firman. Dan kami sungguh percaya bahwa setiap pendengar telah mendengarkan dan diberkati, serta Roh Kudus lah akan memampukan untuk melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau membekali kami, Engkau menuntun kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Maka kami sungguh percaya kami tidak pernah sendiri dalam pelayanan ini. Kami tidak sendiri dalam menghadapi berbagai tantangan di zaman yang tidak mudah ini. Kami punya Tuhan, kami punya Roh Kudus Tuhan. Maka kami minta biar Tuhan menuntun, sehingga kemana kami pergi hidup kami menjadi surat Kristus yang dapat dibaca oleh orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam pelayanan di tengah-tengah dunia ini, terlebih khusus di tanah yang kami cintai, di tanah Minahasa ini, dalam pelayanan gereja Masehi Injili di Minahasa, kami sepakat minta biar ada orang-orang yang dengan kuat kuasa Roh Kudus Tuhan pergi untuk memberitakan Injil
Injil Tuhan. Dan Tuhan, Engkau pakai kami untuk menjadi saksi melalui media pelayanan dimanapun kami ada dan melangkah. Tuhan memberkati para misionaris, Tuhan memberkati setiap lembaga-lembaga misi, Tuhan memberkati orang-orang yang mempersiapkan mereka yang akan menjadi misionaris, menjadi hamba-hamba Tuhan, agar supaya kerja penginjilan, pemberitaan Injil itu tidak pernah berhenti. Dan dalam momen perayaan PI, HUT PI dan juga pendidikan Kristen ini, kami tetap dalam semangat bahwa nama Kristus harus semakin besar diberitakan, banyak orang mendengar dan percaya bahwa Kristuslah Tuhan kami, satu-satunya juru selamat hidup kami. Terima kasih Tuhan, biar setiap pendengar Tuhan berkati, yang sakit disembuhkan dan menerima berkat yang daripada Tuhan. Ini doa kami sampaikan dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Dan pada akhirnya sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.